Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Duyanti Maketutu dari kelas pendidikan Biologi C 2023 dengan NIM 2307075020009. Pada kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penilaian tes dan non-tes. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan definisi dari penilaian teks dan penilaian non-teks. Penilaian teks merupakan alat atau prosedur yang digunakan dengan bentuk tugas atau suruhan yang harus dilaksanakan dan dapat pula berupa pertanyaan-pertanyaan atau soal yang harus dijawab. Sedangkan penilaian non-teks adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematik. Selanjutnya ada jenis teks untuk penilaian. Yang pertama itu ada pre-text. Teks ini diberikan sebelum pembelajaran dimulai dengan tujuan untuk mengetahui penguasaan peserta didik terhadap bahan pengajaran yang akan diberikan. Yang kedua itu ada post-text, di mana teks ini dilaksanakan pada setiap akhir program yang bertujuan untuk mengetahui sampai di mana pencapaian, pemahaman, serta keterampilan peserta terhadap bahan-bahan pengajaran yang sudah diajarkan sebelumnya. Yang ketiga itu ada teks diagnostik. Teks diagnostik adalah jenis teks yang dirancang untuk memudahkan guru dalam mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh seorang siswa dalam belajar. Dengan begitu, guru bisa menetapkan tindak lanjut yang tepat yang sesuai dengan kelemahan dan kelebihan yang dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Yang terakhir itu ada teks formatif, di mana teks ini digunakan untuk mengukur pemahaman selama pembelajaran berlangsung, sementara teks sumatif digunakan untuk menilai pemahaman secara keseluruhan selama periode pembelajaran selesai. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk teks. Yang pertama itu ada teks objektif. Teks ini juga biasa disebut dengan terstruktur karena jawaban pertanyaan pada tesis sudah diberikan batasan-batasannya guna mengurangi terjadinya subjektivitas dalam pemberian skor. Yang kedua itu ada tes subjektif yang memungkinkan adanya jawaban bebas walaupun butir-butir kunci jawaban juga sudah disiapkan, tetapi subjektivitas pemberian skor tidak mudah untuk dihindari. Selanjutnya itu macam-macam teks objektif. Yang pertama itu teks pilihan alternatif atau tes benar atau salah, di mana pada teks ini lebih menekankan kepada ada tidaknya kebenaran pada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh siswa. Adapun kelebihan dari teks benar salah ini yang pertama itu ada dapat mencakup bahan yang luas, tidak memakan tempat yang banyak. Yang kedua itu ada mudah dalam penyusunannya. Yang ketiga itu dapat digunakan berkali-kali. Tetapi di balik dari kelebihannya ada pula kekurangannya. Yang pertama itu sering membingungkan, yang kedua mudah ditebak atau diduga, dan yang ketiga hanya dapat mengungkapkan daya ingat dan pengenalan kembali. Yang kedua itu ada tes pilihan ganda, di mana siswa disuruh memilih satu jawaban yang benar dari beberapa opsi yang telah diberikannya. Adapun kelebihan dari teks pilihan ganda ini, yang pertama itu dapat mencakup bahan yang luas, dan kedua dapat dipergunakan berkali-kali, dan yang ketiga itu ada sifat analisisnya. Kekurangan dari teks pilihan ganda ini, yang pertama itu memerlukan kecermatan dalam penyusunan jawabannya. Yang kedua itu diperlukannya waktu yang cukup untuk mengerjakan dibanding dengan bentuk teks yang lain. Yang ketiga itu ada teks menjodohkan atau tes mencocokkan atau memasangkan, dan dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan matching text. Dan yang terakhir itu ada tes essay atau tes jawaban singkat atau tes lain yang merupakan pertanyaan atau pernyataan yang dijawab dengan satu kata atau satu prosa atau satu angka atau satu formula. Adapun kelebihan dari tes essay ini, yang pertama itu tidak hanya untuk mengingat tetapi juga dapat untuk memahami, dan kedua itu dapat memahami bahan yang luas, dan ketiga itu dapat dipergunakan berkali-kali. Adapun kekurangan dari tes essay ini yaitu memerlukan kecermatan dalam penyusunan soal.
Selanjutnya itu macam-macam teks subjektif. Yang pertama itu set subjektif tertulis, di mana siswa menjawab pertanyaan dengan memberikan argumen dan bukti tertulis. Sedangkan teks subjektif lisan itu teks yang dipergunakan dengan cara tanya jawab secara langsung antara guru dengan siswa untuk menguji kemampuan berpikir kritis peserta didik atau siswa. Selanjutnya itu sistem penskoran atau scoring system. Pemberian skor atau scoring merupakan langkah pertama dalam proses pengolahan hasil tes, yaitu proses pengubahan jawaban-jawaban soal tes menjadi angka-angka. Dengan kata lain, pemberian skor ini merupakan tindakan kuantitatif terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh tester dalam suatu tes hasil belajar. Angka-angka hasil penskoran tersebut selanjutnya diubah menjadi nilai-nilai atau grade melalui proses tertentu. Untuk men-skor atau menentukan angka dapat digunakan dengan 3 alat. Yang pertama itu penentuan jawaban yang benar disebut kunci jawaban. Yang kedua itu menentukan seleksi jawaban yang benar dan yang salah disebut scoring. Dan yang ketiga itu penentuan angka disebut pedoman penilaian. Dan yang terakhir itu ada metode keseluruhan atau whole method, di mana whole method adalah metode pembelajaran yang dimulai dengan pemahaman keseluruhan konsep, kemudian membahas bagian-bagian tertentu, dan akhirnya menggabungkan dan kembali menggabungkan bagian-bagian tersebut untuk memahami konsep secara utuh. Contohnya itu hasil kerja peserta didik dibaca masing-masing satu nomor untuk setiap peserta, dan kesan jawaban pertama dikelompokkan minimal menjadi 3. Yang pertama kelompok sangat baik, baik, dan tidak baik. Sesudah itu setiap kelompok dibaca dan dibandingkan lagi, kemudian dikasih nilai atau scores.